morning, everyone. Morning. How is everyone doing? Awesome. Don't forget, stay safe and stay healthy. Okay? And welcome back to our special edition of Good Friday online service. Now, if you're able to stand, let's all stand up right now. We just want to give thanks to God that today it's a bit different for many of us when we remember the sacrifice that Jesus sacrificed himself at the cross. It's for us. So we are safe and secure in his hands. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alone, my hope is found. He's my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless pain, this King of love and righteousness, scorned by the one he came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the bed of Christ I live. Ground, his body laid, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, out from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me. Is mine, bought with the precious blood of Christ. Oh, Jesus, come on, everyone say, in life, no fear and death. This is the power of Christ in me. From life's life to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns and calls me home. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Oh, Jesus.
Father, thank you so much. Thank you so much for sending your only begotten Son. Yes. So for whoever believes, Lord, shall not perish, Oh, thank you. but have an eternal life, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. And this is a good news for us, Lord. I know it's really hard. It's really painful. It should be us on that cross. It should be us hang on that cross. But thanks to Jesus, thanks to you, Lord Jesus, Thank you. we are free. Oh, yes. Amen. We are free. Thank you, Jesus. And we receive that amazing grace Thank you. to live life with all the abundance, knowing that in Christ alone I can put my trust. Oh, yes. And in Christ alone we have that freedom. Yes. Amen. Thank you, Lord Jesus. We're ready to shout your name, Lord Jesus. Ready to shout your name and proclaim that we have that amazing grace. We have that amazing grace. Unfailing love. In Jesus' name. And everyone say, Amen. Come on, everyone. Give hand, clap hand. This is amazing grace. Come on, everyone. Let's clap your hand. Yes. Come on. Let's move your body. You can jump, you can dance, you can do whatever you want. Just praise God. Yay. Come on. Who breaks the power of sin of darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Yay. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. God, yes. What's the praise? This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place. Thank you, Jesus. That you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yay. Amen. Thank you, Jesus. The chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice. Shine like his eyes, all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, and I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yay! Holy is the Lamb. We conquered the Come on, let's declare. Worthy is the Lamb who was slain. Yes, Lord. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave.
worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life. Yes, and I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. One more time, this is amazing. This is amazing grace. Yeah. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yeah, go on everyone. Yeah, thank you, Lord. Shout, this is amazing grace. Oh, yes. Yeah. Oh, this is amazing grace. Wow. Thank you so much, Lord Jesus. We have that boldness to proclaim that we are not in sin anymore, Lord. Thank you. We are living a new life. And that new life, it's only possible because of one name. Because Jesus paid it all. He washes all our sin white as snow, Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Jesus. Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left its crimson stain, he washed it white as snow. Oh, thank you, Jesus. Indeed I find thy power and thy alone can change the leper's spot and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Before the throne I stand in incomplete. Jesus
Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all. Oh, my own. Sin had never crimson stain. He's washed it white as snow. Oh, come on. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all. To Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. He washed it white as He washed it white as snow. Praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life. Praise, oh praise, oh praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised the one up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He's washed it white as snow. Come on, everyone, say again. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. He washed it white as snow. Thank you, Jesus. We are ready, Lord, to listen to your word. Please prepare our heart, Lord, as we're ready to be shaped by your word of God. And we know one thing, Lord, when Om Hani preached, Lord, I know that your Holy Spirit work among us, Lord Jesus, to strengthen those who are weak, those who are desperately need help in times of adversity. We know one thing for sure, that Jesus paid it all, and it is finished. Thank you, Jesus.
And it is Jesus. done. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you. In Jesus' name. Everyone who's ready to listen to God's word, let's say, Amen, Amen. Now let's hear Pastor Hani's sermon. And don't forget, we'll be back on Sunday. So I'll see you guys on Sunday service. Remember, Jesus paid it all. God bless everyone. Thank you. Selamat pagi semuanya. Happy Passover 2020. Walaupun kita ada di rumah, lockdown, tetapi saya yakin percaya bahwa Anda semuanya tetap ada di hadirat Tuhan. Dan hari ini Tuhan siap memberkati saudara dengan firman-Nya. Dan saya harapkan saudara mengerti benar hati daripada Bapa yang melalui firman-Nya yang diberitakan hari ini, biar saudara menangkap intisarinya dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Bacaan daripada Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 saya akan baca karena ini merupakan satu petunjuk daripada Tuhan. Bahkan dikatakan begini, kalau mau berikan satu judul adalah 7 requirement in keeping the Passover that points to Christ Jesus. Jadi ada 7 persyaratan ya, di mana kita bisa menjaga Passover, ya, menjaga Passover itu yang semuanya menunjuk kepada Kristus Yesus. Yuk kita mulai ayat yang pertama dikatakan begini dari Keluaran pasal yang ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya, sharing, ya, yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Nah, ayat yang ke-5 ini, saudara lihat tipe daripada anak domba yang diminta untuk dikorbankan pada setiap perayaan Passover. Nah, dikatakan begini, anak dombamu, ayat yang ke-5, itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6 menarik. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Saudara, di lockdown 14 hari. Bukankah itu suatu istilah yang sangat kita sadari belakangan ini? Kalau saudara pulang, ya baru datang ke mana saja, saudara pasti di lockdown self-isolation selama 2 minggu. Seperti juga dikatakan anak domba ini harus di-keep selama 14 hari. Lalu dikatakan, seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya diambillah sedikit dan dibubuhkannya pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Itu suatu persyaratan ketika kita makan dagingnya, kita bubuhkan ya darahnya di ambang-ambang pintu. Saudara, nanti ini memiliki arti yang sangat dalam sekali. Bahkan pada akhirnya sebagai konklusi, kita akan membahas tentang the blood covenant. Saya lanjutkan, sekarang melihat apa yang harus kita makan. Ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, berserta sayur pahit. Maka di sana dikatakan roasted lamb. Yang kedua adalah bitter herbs. Kemudian yang ketiga unleavened bread. Ayat 9, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya, betisnya, dan isi perutnya. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Nah, ayat 11 menarik juga.
tadi di ayat yang ke-8 ada 3 ya. Apa yang harus dimakan? Untuk Passover yang pertama, apa yang harus dimakan? Kemudian sekarang orang-orangnya, bagaimana cara memakannya? Bagaimana caranya kita menghadapi dinner ini, kita menyelesaikan dinner ini. Di ayat 11 katakan begini, ya. Dan beginilah kamu memakannya. Pertama, pinggangmu berikat. Yang kedua, kasut pada kakimu. Yang ketiga, tongkat di tanganmu. Dan yang keempat adalah buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. 4 hal. Pinggang berikat, berkasutkan kaki, tongkat di tanganmu, buru-buru memakannya. Cukup unik, tapi ini semua memiliki arti, tipologi, menunjuk kepada Kristus Yesus. Yang ke-12, ayat ke-12, sebab pada malam itu juga aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Cukup sampai di sana. Saudaraku yang kasih, tentang bagaimana caranya orang Israel merayakan Paskah yang pertama itu cukup unik. Tetapi sebelum itu ada satu hal yang saya ingin berikan kepada saudara mengenai jeritan daripada bangsa yang tertekan ini. Mereka adalah budak daripada bangsa Mesir yang dipimpin oleh ketuanya ataupun presidennya ataupun prime ministernya, rajanya yaitu Firaun. Saudara. Ya, ketika ditindas begitu beratnya karena bangsa Israel dikatakan begini, setelah Yusuf meninggal di mana orang Israel pun tidak beda dengan orang-orang dunia, orang-orang yang menyembah berhala itu. Mereka melupakan Allah yang sejati. Oleh karena itu mereka makin terpuruk, makin jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya mereka totally kehilangan Tuhan. Nah, di Kejadian pasal yang kelima ayat yang pertama itu adalah jeritan hati Bapa. Ketika dia dengarkan ya jeritan dari bangsa Israel ini. Jawaban Bapa hanya 2 terhadap semua doa saudara. Jangan pernah merasakan bahwa saudara ditinggalkan, dilewatkan oleh Tuhan. Jeritan saudara yang mungkin belum dijawab sampai hari ini bukan berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan akan menjawab doa saudara pada waktunya. Jawaban dia cuma ada 2 saudara. Ya dan amin. Ketika bangsa Israel menjerit dengan keras, Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengirim ya deliverer, pembebas itu. Yaitu Musa. Dia persiapkan. Diberi edukasi di dalam istana Firaun yang sangat luar biasa itu. Itu cerita yang lain. Tapi saya mau katakan kepada saudara. Bahwa Tuhan harus menyiapkan Musa. Untuk melepaskan bangsa ini dari cengkraman orang-orang daripada Mesir ini. Dan saudara akan lihat bagaimana di Kejadian pasal yang ke-7 sampai ke-9 itu. Ada kontes tentang siapa yang lebih berkuasa. Antara Allah Yahweh atau Firaun, raja dari semua ya kerajaan dunia ini, saudara. Tetapi kalau saudara baca secara perlahan, saudara tahu walaupun dikirim ya wabah-wabah ataupun tulah-tulah sampai 10 itu, hati Firaun tetap keras. Itu bicara tentang bagaimana kerasnya hati kita oleh karena pekerjaan dosa itu. 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir ini. Yang pertama adalah bagaimana ya Tuhan merubah air menjadi darah. Ketika Musa memukul sungai Nil itu, sungai Nil berubah warna menjadi darah. Tidak bisa diminum. Dan bangsa Mesir merasa diri tidak siap dengan air yang bersih itu. Akhirnya Firaun katakan begini, tolong doakan aku. Ya, supaya darah ini berubah lagi menjadi air. Dan ketika Musa berdoa, darah menjadi air lagi. Firaun tidak bertobat. Firaun mengeraskan hatinya lagi. Dia katakan, oh tukang-tukang sihirku juga bisa melakukannya.
Itu dibuktikan dengan tulah yang kedua. Ketika Tuhan mengirimkan, ya, pukulkan, istilahnya pukulkan tongkatmu, maka engkau akan lihat bagaimana kata-kata itu akan memenuhi, ya, bumi daripada bangsa Mesir ini, tanah Mesir ini dipenuhi oleh kata-kata. Tetapi ternyata orang-orang sihir ataupun tukang-tukang sihir Mesir pun bisa memberikan ataupun bisa menciptakan kata-kata itu sendiri. Tetapi mereka cuma berhenti di tulah yang kedua saja. Karena tulah yang ketiga, ketika Tuhan izinkan nyamuk-nyamuk memenuhi tanah Mesir itu, semua, ya, tukang-tukang nujum, ya, ini dukun-dukun itu semuanya angkat tangan. Saudaraku yang kasih, jangan pernah mencari manusia kalau saudara menginginkan pertolongan. Tuhan kita penuh dengan kuasanya. Yang keempat, tulah yang keempat adalah lalat, saudara. Bagaimana bumi daripada orang-orang Mesir ini penuh dengan lalat. Hanya Goshen saja, di tanah Goshen, di mana bangsa Israel, bangsa budak ini tinggal, tidak ada, ya, tulah itu. Yang kelima adalah bagaimana dikatakan bahwa ada penyakit yang menyerang semua ternak yang ada di tanah Mesir. Semua ternak mati, saudara, oleh karena penyakit ini. Yang keenam, tulah itu adalah boil, yaitu borok-borok yang timbul yang tidak bisa disembuhkan dengan apapun juga. Walaupun tulah demi tulah dikirim, tetapi hati daripada Firaun itu begitu kerasnya. Dia hanya cuma, ya, tobat, istilahnya tobat sementara saja. Ada yang mengatakan tobat kumat itu tomat, saudara. Tobat kumat. Tetapi saya katakan kepada saudara, tinggalkan cara yang demikian. Kalau saudara mau bertobat, bertobatlah. Ambil keputusan hari ini. Saudara mau mengikuti Yesus. Jangan mengikuti dunia lagi. Yang ketujuh adalah hail. Hujan es tercurah daripada surga. Belum pernah mereka melihat begitu banyaknya es. Hujan es yang mengcover, yang menutupi tanah Mesir ini. Yang kedelapan adalah tulah daripada belalang, saudara. Belalang di mana-mana memenuhi daripada tanah Mesir ini. Itu pun belum bisa merubah hati Firaun. Dia masih tetap sombong, dia masih tetap mengharapkan, aku bisa tetap hidup berkuasa di atas kerajaanku. Tulah yang ke-9, darkness. Bahkan dikatakan, ya, jarak antara berapa senti aja tidak bisa kelihatan. Orang tidak bisa lihat tangannya sendiri. Karena begitu pekatnya malam itu. Dan yang ke-10 ketika Tuhan katakan begini. Engkau bangsa Israel, masuk ke dalam rumahmu, kunci pintu. Makan bersama dengan keluargamu. Apa yang aku instruksikan. Yaitu roasted lamb, kemudian bitter herbs, dan unleavened bread. Makan bersama keluargamu. Kemudian siapkan dirimu. Ya, bukan cuma pakai piyama saudara makan, tetapi saudara dikatakan begini, Tuhan katakan begini, setiap daripada engkau harus siap. Pertama, ikat pinggangkan. Ya, yang kedua, pakai sepatu, pakai kasutmu. Yang keempat adalah pegang tongkatmu, seolah-olah kita mau pergi. Yang kelima katakan begini, cepat makannya. Selesaikan makanmu dengan cepat. Dan ketika itu Tuhan berbicara, pada malam hari ini juga, ya, aku akan melewatkan malaikat mautku di tanah Mesir. Barang siapa, ya, aku melihat ada darah di ambang-ambang pintu, aku akan melewatinya. Saudaraku yang kasih, itulah yang dikatakan, ya, pass over. Malaikat maut melewatinya. Nah, kita lihat sekarang tipologi daripada apa yang saya ingin sharing pada hari ini, yaitu apa yang kita makan. Yang pertama adalah roasted lamb. Roasted lamb. Kristus telah mati bagi saudara. Saya ingin baca dari 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saudara akan melihat di sana bagaimana gambaran daripada Kristus sebagai anak domba Allah yang telah dibunuh, yang telah mati di kayu salib ini. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi.
Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kristuslah yang menjadi gambaran sebagai anak domba yang disembelih di setiap keluarga itu. Saudara, kalau kita baca perjanjian lama, saudara akan temukan begini, bahwa murka Allah itu tidak akan pernah terpuaskan ya, sampai kepada pengorbanan daripada Kristus Yesus di atas kayu salib. Barulah semua murka Allah itu senyap. Jadi apapun juga kutuk yang didatangkan melalui dosa itu benar-benar ya, dianulir. Kemudian yang kedua adalah harga daripada pengampunan itu sudah dibayar oleh Kristus Yesus. Dan kemudian juga dengan demikian kita bisa dibenarkan oleh Kristus sendiri. Yesus harus mati. Sebab upah daripada dosa itu adalah maut. Dia sendirilah yang menggenapi apa yang diminta oleh maut itu sendiri. Yaitu jiwanya. Dan Tuhan tidak membiarkan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan nafasnya kepada Bapa yang adalah sumber daripada kehidupan. The Prince of Life. Saudara, dia terkulai, tubuhnya yang terkulai itu dimasukkan ke dalam kuburan pada hari yang ketiga. Itu semua neraka sedang berpesta. Tetapi mereka tidak pernah berpikir pada hari yang ketiga. Bapa sendiri yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu juga berarti bahwa Tuhan membebaskan kita dari semua hukum. Ya, hukum dosa yang selalu merintangi kita. Supaya kita bisa memuliakan nama daripada Kristus itu sendiri. Saudara, hiduplah untuk Kristus. Itu yang pertama mengenai roasted lamb. Yang menunjuk kepada Kristus yang ada di kayu salib. Yang kedua adalah bitter herbs. Sayuran pahit. Sayuran pahit sudah tahu, kalau boleh dikatakan ya pahit itu ya pahit, tapi sayuran ini adalah menyehatkan. Dalam hidup saya dan saudara mungkin yang dibutuhkan adalah pertobatan. Lukas 15 mengatakan demikian, ada satu orang bertobat saja, seluruh malaikat di surga bersuka cita. Pertobatan itu penting. Pertobatan itu penting. Penderitaan dan kematian Kristus harus ada hubungan eratnya dengan pertobatan kita, saudara, secara pribadi. Saudara tidak bisa ikut-ikutan, baik orang tua, baik suami, istri, ataupun anak sendiri, untuk bertobat. Saudara ke gereja bukan karena ya keinginan sendiri, tetapi karena ada ancaman, karena ada beberapa syarat dikatakan saudara akan rugi kalau tidak ke gereja. Saudara, kalau saudara itu ke gereja oleh karena pertobatan saudara, maka ada satu kehausan tersendiri. Saudara akan mencari wajah Tuhan. Justru dosa saya pribadilah yang memotong hubungan saya dengan Tuhan sendiri. Bukan dosa daripada orang tua saya. Bukan dosa daripada tetangga saya. Tapi dosa saya pribadi. Oleh karena itu kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Ketika saya melakukan dosa, saya terhilang, saya hancur. Tidak ada satu kekuatan apapun juga yang saya bisa menyelamatkan diri saya. Yang saya bisa lakukan hanyalah memohon kemurahan Tuhan, the mercy of God. Kemudian saya bisa lihat ketika dia dicambuk, ketika dia disiksa, ketika dia naik ya ke Gunung Golgota itu dengan salibnya. Di sanalah saya bisa lihat bahwa semua penderitaan daripada Kristus sebenarnya adalah penderitaan saya. Sayalah yang harus naik ke sana. Sayalah yang harus dicambuk. Sayalah yang harus diludahi. Sayalah yang harus dipermalukan. Tapi Kristus melakukan semuanya itu. Oleh karena itu saya embrace. Saya benar-benar tahu persis bahwa ada satu keindahan. Ada satu harta yang luar biasa. Tak bicara tentang duit, saudara. Tapi harta yang saya bisa nilai
tidak bisa dinilai dengan harta apapun juga yang ada di atas muka bumi, yaitu adalah pengorbanan Kristus sendiri. Pada waktu saudara menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib sebagai treasure saudara, maka ada satu aliran yang segar yang mengalir dari hati saudara, yaitu tentang kasih Kristus yang mengalir ke dalam kehidupan saudara. Kalau itu sudah penuh saudara, meluap, maka orang lain di sekitar kita akan merasakan kasih Kristus juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikorbankannya, diberikannya anaknya yang tunggal. Untuk barang siapa yang percaya akan dia, tidak akan dibinasakan, melainkan akan memiliki hidup yang kekal. Sembah Kristus, terima dia, jadikan dia kekasih saudara. Yang ketiga adalah roti yang tidak beragi. Selalu saudara, kalau saudara baca di kitab Imamat, roti yang tidak beragi itu bicara tentang holiness. Bicara tentang kekudusan. Tidak ada satupun, kalau boleh saya katakan begini, tidak ada keselamatan yang kita akan terima, ada yang seseorang akan terima dengan balancing record. Dengan dikatakan begini seperti timbangan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Itu kalau seimbang, boleh dikatakan bahwa itu diselamatkan. Bukan begitu. Hanya ada keselamatan kalau perbuatan jahat kita semuanya di-cancel. The cancelling of records our bad deeds. Semua kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang berdosa, kita selalu punya penaltinya. Kita tanggung penalti. Nah, penalti itu harus dilenyapkan, harus diambil, harus diabsorb, bukan dibalance. Saudara kalau mau selamat cuma menimbang perbuatan baik saudara dengan perbuatan jahat saudara tidak akan pernah selamat. Ada harus seseorang yang menanggung semuanya, sehingga kita bisa bebas. Inilah yang Kristus lakukan di kayu salib. Dia menderita dan mati untuk menggenapi apa yang dunia tidak bisa berikan. Hukum Taurat tidak bisa berikan. Agama-agama lain yang tidak bisa berikan. Dan Tuhan memberikan kepada kita yang percaya akan Dia satu identitas baru. Satu identitas rohani, yaitu saudara kudus. Dikuduskan. Bukan karena kelakuan saudara, pekerjaan saudara, ataupun semua perbuatan saudara. Tapi saudara dikuduskan oleh karena darah Kristus. Dan saudara dipandang oleh Bapa blameless, tanpa salah. Karena ketika Bapa memandang saudara, dia cuma memandang Kristus Yesus. Dia memandang Kristus Yesus. Itu yang ketiga, apa yang kita makan. Nah, saya akan lanjutkan dengan siapa ataupun how, bagaimana kita cara makannya itu. Yang keempat adalah girded loin. Girded loin itu adalah mengikat pinggang. Mengikat pinggang itu adalah satu simbolik daripada hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tabiat-tabiat yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam persidangan Allah, saya percaya bahwa kita tidak bisa membela diri kita sendiri. Oleh karena itu, justification ataupun keadilan adalah kalau kita tidak menerima keadilan di pengadilan manusia ini adalah hopeless, satu case yang hopeless sekali. Tapi puji Tuhan, karena Kristus, Alkitab saudara mengatakan bahwa Kristus benar-benar mengadili orang yang berdosa. Bukan diadili kemudian dihukum, tapi dia ngomong engkau blameless. Oleh karena dosa kita telah ditanggung oleh dia di kayu salib. Itu khusus untuk orang-orang yang percaya akan kasih karunia ataupun anugerah Allah. Tidak semua orang Kristen percaya anugerah ini. Mereka masih berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Padahal mereka tersandung, padahal mereka terjungkal dengan semua perbuatan. Saudara, biarlah kita benar-benar hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus. Karena pada waktu Roh Kudus mengontrol saudara, benar-benar kematian Kristus itu menjadi satu dasar dari semua pengampunan, dari semua dosa kita. Dan kita semakin hari, semakin disempurnakan oleh karena
pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri. Milikilah hubungan yang dekat, intim dengan Roh Kudus. Maka saya yakin percaya, hidup saudara akan semakin berkualitas dari hari demi hari. Sebab janji Tuhan adalah begini, aku bawa engkau dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang luar biasa. Hiduplah dalam Roh Kudus, dan biarlah kehidupan saudara akan mendatangkan benar-benar satu pohon yang penuh dengan buah-buah daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang kelima adalah berkasutkan. Saudara, di Efesus 6 ayat yang ke-15 dikatakan, hendaklah engkau itu ya bersedia untuk memberitakan kabar baik ini dengan berkasutkan damai sejahtera. Itu berarti adalah sharing kehidupan kita melalui pengabaran Injil. Injil yang mana? Injil kerajaan, saudara. Dia akan berikan segala sesuatu yang baik bagi kita. Saya ulangi sekali lagi. Dia akan berikan, Tuhan akan berikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Tidak ada sesuatu yang ditahan untuk orang yang berkenan di hadapannya. Semuanya yang diberikan Tuhan kepada kita adalah tujuannya supaya kita ini semakin hari semakin serupa dengan anaknya itu. To be conformed to the image of His Son. All things that we need in order to obtain everlasting joy adalah ketika kita sharing life. Kalau saudara sudah mengaku bahwa saudara adalah lahir baru, tapi saudara tidak pernah sharing tentang kehidupan saudara, maka sukacita saudara tidak akan pernah penuh. Tapi sukacita akan saudara akan penuh ketika saudara mulai sharing Yesus, sharing kehidupan yang dipulihkan, sharing pernikahan yang direstorasi. Maka saya yakin percaya ada sukacita tersendiri di dalam hati saudara dan saya. Ketika kita menerima Injil kerajaan ini dan hidup di dalamnya. Perhatikan ini, menerima Injil kerajaan bukan cuma sekedar menerima, tapi hidup di dalam Injil kerajaan ini adalah the best sharing life method to the world, for the world. Kalau saudara menerima Injil kerajaan itu kemudian hidup di dalam Injil kerajaan itu, maka ada satu kesaksian. Thy kingdom come. Kerajaanmu datang ke atas muka bumi. Kerajaanmu sama ya di bumi seperti di surga. Orang-orang bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, biarlah saudara sharing life through the gospel of the kingdom. Yang nomor 6 adalah tongkat di tangan. Wow, tongkat di tangan. Itu bicara tentang bagaimana kita ini hidup di dunia ini seperti strangers. Sebagai alien. Kita tidak boleh mengasihi dunia. Tongkat bicara tentang kita akan berjalan jauh lagi. Ketika saudara, ya saya percaya begini, bangsa Israel yang budak ini saudara tidak pernah memiliki satu pengharapan apapun juga. Ketika hari di mana mereka merayakan Paskah pertama, Tuhan memberikan begini. Tanganmu harus punya tongkat. Karena pada waktu mereka megang tongkat, mereka baru bisa melihat hari esok bahwa Tuhan tidak mengeluarkan mereka daripada penjajahan Mesir ini. Untuk membawa mereka kepada tanah perjanjian itu. Bukti daripada kita ini sudah dirubah. Itu merupakan satu kesukaan tersendiri bagi Tuhan. Dan ini merupakan adalah salah satu efek yang terbesar ketika Yesus mati bagi saudara adalah Dia menginginkan hidup kita berubah mirip seperti anaknya itu. Oleh karena itu saudara, kita harus benar-benar tidak bisa mengasihi dunia ini. Barang siapa mengasihi dunia, dia adalah musuh Allah itu sendiri. Saudara, dunia ini cuma sementara. Sementara dunia sekarang digoncangkan dengan COVID-19 coronavirus. Gempar semuanya. Semuanya ketakutan. Yang tidak ateis pun sekarang mulai berdoa. Mereka takut mati. Sedangkan kita siap dengan tongkat di kanan. Mati adalah keuntungan. Hidup adalah untuk Kristus. Siap saudara. Berjalan menggenapi rencana Tuhan. Kalau masih ada hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, kita hidup untuk Kristus. Kalau waktunya cuma
waktunya untuk check out sekarang, biarlah itu menjadi keuntungan bagi kita semua. Tongkat di tangan, siap untuk melanjutkan perjalanan. Itu merupakan satu pekerjaan Roh Kudus sendiri yang akan membawa saudara dari satu glory, satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lainnya. Yang terakhir, yaitu makanlah buru-buru. Wow. Di Wahyu 22 ayat yang ke-20, di sana saudara akan bisa lihat, ya, di mana dikatakan Tuhan akan segera datang. Amin, segera datanglah. Cepat datang Tuhan. Saya kok teringat akan Yesus ketika dia bertemu dengan Yudas pada waktu Last Supper. Dia katakan kepada Yudas, apa yang engkau rencanakan, cepat lakukan. Nah, seketika itu juga Yudas meninggalkan ruangan itu dan pergi ke orang-orang Farisi itu untuk menerima 30 keping perak. Saudara yang kasih, makanlah dengan cepat. Itu berarti adalah begini, kita harus siap sedia. Waktu Tuhan begitu singkatnya. Kita akan dirubah, saudara. Dimensi pandangan kehidupan kita akan berubah, perspektif kita mengenai kehidupan, ya apa yang bernilai itu akan berubah. Kalau saudara selalu menaruh dalam hati bahwa dunia ini adalah tempat sementara saja. Dan waktu Tuhan sangat singkat sekali untuk datang. Oleh karena itu, biarlah kita tinggalkan semua nafsu mata kita, nafsu kedagingan kita, dan kesombongan hidup ini. Karena Kristus mati, bukan supaya kita ini sombong, tetapi kita harus menghargai pengorbanannya. Mengapa kita tidak embrace Christ as our treasure? 40 tahun yang lalu, Tuhan rubah kehidupan saya. Sejak itu, saya embrace Christ is number one. Christ is enough for me. Biarlah ini juga ditularkan kepada saudara. Sebelum saya tutup, saya ingat juga bahwa dikatakan bahwa malaikat maut itu datang pada malam hari. Dan ketika dikatakan begini, ketika aku melihat darah, aku akan melewatinya. I will pass over you. Saudara yang kasih, malaikat maut itu lewat dari rumah yang ada darahnya. Bukan karena mereka tahu ini orang Israel. Bukan karena lihat, wow, ini tentunya ada domba yang sudah dikorbankan. Bukan itu. Malaikat maut lewat kalau dia melihat ada darah di ambang-ambang pintu itu. Karena malaikat tahu persis, ada kematian, sudah kematian di dalam keluarga. Yang pada waktu ambang-ambang pintu itu sudah dilapisi oleh darah anak domba. Saya yakin percaya begini, Tuhan janji bahwa tidak akan ada wabah ataupun virus apapun juga yang menghancurkan saudara. Kalau malaikat maut itu melihat darah di ambang-ambang pintu. Saya ingin teguhkan hari ini, jangan takut dengan coronavirus. Asalkan saudara hidup di dalam Kristus Yesus. Saudara menerima korban Kristus. Saudara membuat satu blood covenant dengan Kristus. Saya yakin percaya, malaikat maut itu akan melewati saudara dan keluarga saudara. Biarlah ini terjadi pada waktu-waktu kita genting saat-saat ini. Saya ingin tawarkan satu hal. Apakah saudara sudah mengerti ataupun menerima pengorbanan daripada anak domba Allah? 2000 tahun yang lalu, dia yang suci, dia yang kudus, harus mati di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Sudah selayaknya kita membuka hati dan menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang kedua adalah, apakah kita sudah membuat satu blood covenant, perjanjian darah. Perjanjian darah ada dua belah pihak. Ketika saudara serahkan hidup saudara ke tangan Tuhan, saya yakin percaya, saudara akan melihat tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena covenant, kedua belah pihak akan saling menolong dan saling memberkati. Saya ingin ajak saudara untuk berdoa sebagai penutup.
Doa ini simpel sekali. Andai kata saudara belum pernah membuat perjanjian darah, ataupun saudara belum tahu siapa Kristus. Kristus mati bagi dosa saudara, bagi pelanggaran saudara. Saudara bisa dibebaskan dari rasa bersalah apabila saudara membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ulangi doa saya ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Aku akan selalu ingat Paskah 2020 menjadi hari baruku, di mana Engkau ampuni semua dosaku. Engkau angkat aku sebagai anak. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan biarlah mulai hari ini aku serahkan hidupku dalam tangan. Aku izinkan Roh Kudus untuk masuk dan menguasai kehidupanku. Mulai hari ini sampai Maranatha, Engkau datang kembali. Terima kasih untuk kehormatan di mana aku bisa panggil Engkau sebagai Bapa dan Aba. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan berdoa bagi saudara semuanya dimanapun saja berada. Saya inginkan bahwa perlindungan Tuhan cukup bagi saudara. Saudara akan terkena virus ini. Ya. Cuma yang percaya begini, saudara harus jaga kesehatan juga. Jangan keluyuran di mana-mana. Sebab pemerintah itu adalah hamba Allah juga. Kalau pemerintah katakan demikian, kita harus taat kepada. Yuk kita doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Hari ini kami bisa boleh mengetahui sebagian daripada kebenaran-Mu mengenai Passover. Dan biarlah Bapa, apapun yang kami pelajari hari ini, kami akan aplikasikan. Yang terutama Tuhan, ada darah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami percaya bahwa malaikat maut-Mu akan melewati kami semua. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Yang sedang patah hati akan dikuatkan kembali. Yang kehilangan pekerjaan, hamba minta kita keluar daripada coronavirus dengan pekerjaan yang jauh lebih baik. Berkat-Mu di atas semuanya. Yang mungkin kelaparan saat ini, Bapa, buka surga-Mu. Hamba yakin percaya Engkau akan kirim malaikat untuk menyuplai mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Let's stand together, please. I know already that you already received God's blessing through His words. But I want all of you, even you are in your home, I want all of you to receive double blessing. Stretch out your hands toward heavens and receive God's blessing. The Lord bless you and keep you, church. He makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you peace from now forever. In Jesus' mighty name. All God's people say, Amen and Amen. Have a great Friday. And I know, enjoy with your family and keep in touch.